Ketika program kita sudah berjalan, ada penerima manfaatnya. Tapi, apakah perubahannya bisa diukur? Disinilah pentingnya PML, Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning sebagai sistem, bukan sebagai sekedar pelaporan. Membangun sistem PML yang sederhana, relevan, dan berkelanjutan, kita akan belajar menyusun indikator yang terukur, monitoring yang praktis, dan evaluasi yang benar-benar menghasilkan pembelajaran. Pendekatannya sederhana, konseptual, dan langsung bisa diterapkan dalam aktivitas organisasi kita. Karena program yang baik bukan hanya berjalan, tapi terbukti memberikan perubahan. Melalui kelas ini, kita akan belajar bagaimana menerjemahkan ide program menjadi kerangka yang terukur, menyusun indikator yang realistis dan bermakna, mengembangkan sistem monitoring yang tidak membebani, menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan pembelajaran, hingga memastikan PML dapat berjalan berkelanjutan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nih di sesi terakhir pelatihan kita terkait PML di sesi keempat gitu ya di hari ini. Dan aku lihat teman-teman juga sudah join tepat waktu ya. Terima kasih banyak. Dan aku selaku fasilitator akan nemenin teman-teman nih di sesi terakhir untuk belajar bareng-bareng lagi selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk kita lebih mendalami gitu ya. Sesi hari ini akan membahas tentang evaluasi dan learning untuk perbaikan. Jadi kemarin kita udah belajar monitoring dan pengelolaan data. Nah, sekarang kita akan belajar gitu ya tentang evaluasi dan learning untuk perbaikan. Jadi di hari ini teman-teman kita udah sampai di step terakhir gitu ya dari rangkaian pelatihan PML kita, dan di hari ini juga teman-teman nanti masih punya kesempatan untuk bertanya langsung gitu ya, mungkin berkonsultasi juga sama Om Ripe gitu ya terkait mungkin kebutuhan organisasi atau kondisinya seperti apa, dipersilahkan seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu nih kabar teman-teman hari ini, gimana kabarnya? Mungkin boleh kasih reaction atau di kolom chat. Aku lihat sudah ada sekitar berapa ini? 6 yang join gitu ya. Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Tadi di grup ada yang izin untuk terlambat join gitu. Nah, kabarnya gimana? Oke, Kak Ersa sudah memberikan reactions. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya. Gitu, biar kalau misalkan ada yang sedang kurang sehat, semoga segera sehat kembali. Oke, Kak Dwi juga sehat, Alhamdulillah. Oke, semoga yang lainnya juga ya. Nah, teman-teman, seperti yang aku sampaikan gitu ya, kita sudah sampai di sesi terakhir di hari ini. Sudah banyak 3 sesi ya, 3 sesi sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang PML dari awal sampai kemarin membahas tentang monitoring dan pengelolaan data. Teman-teman juga kemarin sudah ada sesi diskusi ya, yang akhirnya kita bisa lihat nih teman-teman semuanya aktif dan apa namanya bisa nyambung banget sama grupnya masing-masing gitu, dan kita udah berproses selama 3 sesi ya sebelumnya, dan di hari ini kita akan belajar lagi nih, kita akan sharing-sharing lagi bareng sama Om Ripe juga gitu. Teman-teman yang sudah join gitu ya, sama seperti sesi sebelumnya, aku pengen ada review singkat dulu nih dari perwakilan teman-teman gitu ya sebelum kita akhirnya mulai. Oke. Oke, hati-hati di jalan, Kak Dewi. Nah, aku mau tahu dulu kira-kira review singkat aja nih dari sesi kemarin gitu. Kita banyak diskusi juga kan ya, ada nonton video juga, terus juga diskusi, ada yang tanya jawab juga. Nah, kira-kira reviewnya gimana nih gitu dari teman-teman, kira-kira apa yang paling relate gitu ya, apa yang paling berkesan dan mungkin paling insightful nih buat teman-teman gitu. Aku mau coba tanya gitu ya ke perwakilan peserta nih gitu. Aku coba mau coba tanya mungkin dari Kak Ersa. Boleh Kak Ersa, kira-kira di sesi kemarin apa nih yang paling berkesan gitu atau paling relate nih sama kondisi mungkin organisasinya Kak Ersa atau mungkin buat Kak Ersa secara pribadi gitu. Kak Ersa bisa on mic kah? Coba sambil gitu. Dulu. Oh, halo. Oh, Kak Elsa lagi di jalan. Oke, oke. Kalau gitu aku mau coba dari Kak Fitriani. Kak,
Suaranya Halo, kedengeran halo nggak ya? Kak. Iya, halo Kak. Dari aku mungkin reviewnya kemarin kita belajar soal data ya. Ada data primer, sekunder, tersier, dan kira-kira mungkin penggunaan datanya itu bisa kapan kita mengumpulkan data di tahap apa, di tahap input kah, activity, output, outcome, atau impact itu tergantung kita sedang mengumpulkan data sebagai siapa, sebagai Monef itu nanti mungkin ada tersendiri tuh kita ngumpulin datanya di bagian apa. Kemudian kemarin juga belajar soal gimana ngeproses dan memanfaatkan data gitu ya dari pengumpulan datanya, kemudian melihat data itu sebagai informasi, kira-kira knowledge apa yang bisa didapatkan dan dari data yang sudah kita kumpulkan bisa jadi wisdom apa sih gitu yang bisa dihasilkan. Mungkin salah satunya untuk project, untuk organisasi dan lain-lain. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fitriani. Kita kasih reaction, kita kasih applause dulu. Mungkin teman-teman yang lain juga relate nih ya sama apa yang tadi disampaikan sama Kak Fitriani. Eh, Fokusnya lebih ke pengelolaan data dan jenis-jenis datanya juga tadi ya. Jadi akhirnya tahu kapan harus digunakan, harus dapetinnya dari mana gitu ya teman-teman. Oke, thank you Kak Fitriani. Kita coba aku mau lihat lagi sebentar. Kita masih menunggu teman-teman yang lain join gitu ya. Coba aku mau tanya mungkin dari Kak Icon, boleh Kak Icon? Kira-kira kemarin untuk review di sesi ketiga, apa nih yang paling relate, yang paling berkesan buat Kak Icon gitu? Halo, selamat pagi, Halo, halo. Mbak Dea. Ya, kalau dari aku sih kurang lebih sama ya, sama Mbak Fitri ya, soal bagaimana kita kemudian soal flow data gitu ya, bukan flow, tapi soal penggunaan alur penggunaan data gitu ya. Jadi bagaimana kemudian data yang tidak memberikan informasi apa-apa gitu kita bisa ubah menjadi sebuah informasi dan kita bisa ekstrak menjadi pengetahuan dan juga sampai pada pengambilan keputusan gitu. Eh yang menarik adalah ada perbedaan yang tipis soal informasi dan juga pengetahuan gitu ya. Tapi sesederhana bahwa informasi itu sebenarnya dia ingin menjelaskan realitas, sedangkan pengetahuan itu sebenarnya ingin bagaimana kita bisa memahami realita yang ada kayak gitu. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Dan kemarin juga diskusi soal bagaimana menggunakan alur itu dalam praktiknya dan ya itu menyenangkan gitu. Itu sih yang kemarin dipahami. Oke, terima kasih banyak Kak Icon. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Icon. Terima kasih banyak. Jadi senang banget nih aku bisa tahu teman-teman merasa banyak yang relate ya dan hal-halnya juga yang kemarin disampaikan sama Om Ripe juga akhirnya banyak nambah pengetahuan. Mungkin nanti bisa diimplement juga ya di program atau di project-project organisasi masing-masing seperti itu. Oke, kalau gitu kita sudah mereview ya. Dan tadi juga udah disampaikan nih teman-teman di kolom chat. Mungkin untuk presensi, boleh nih diisi terlebih dahulu ya yang sudah join ini. Takutnya nanti kelupaan gitu ya. Sudah asik dengerin materi di hari ini, takutnya lupa. Boleh diisi dulu presensinya. Linknya sudah dikirimkan di kolom chat ya, gitu. Boleh sambil diisi dulu untuk presensinya, sambil aku mau coba lihat-lihat teman-teman yang sudah bertambah ya, yang join ya. Semoga yang tadi masih di jalan tetap bisa aman ya untuk mendengarkan gitu. Dan nanti ketika ada pertanyaan mungkin belum bisa on mic, boleh juga disampaikan melalui kolom chat. Oke, kalau begitu. Aku coba lihat ini kita sudah berapa ya yang join. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah hampir setengahnya ya gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, kemarin juga kita sudah buka apa form pertanyaan ya, tapi mungkin ada yang belum sempat ngisi nih gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sekarang itu boleh banget, mungkin boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat. Teman-teman yang mau bertanya mungkin di sesi kemarin kayaknya ada yang kurang jelas nih atau mau konsultasi tentang case tertentu di organisasinya juga boleh disampaikan gitu ya sebelum kita nanti masuk ke sesi
materi nih dari Om Ripe gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesinya Om Ripe, teman-teman? Silakan boleh raise hand atau boleh disampaikan juga melalui kolom chat. Coba aku cek-cek dulu di kolom chat, belum ada. Coba ya. Oke, karena kemarin teman-teman tuh udah diskusi gitu ya, udah dikasih review juga, bahkan tiap kelompok juga ngasih masukan nih ke kelompok lain untuk apa namanya dari hasil diskusi kelompok masing-masing, dan nanti juga ini ya teman-teman yang akan ada kelompok terbaik dan ada dua peserta terbaik juga di antara semua yang baik kita ya yang sudah aktif mengerjakan tugas. Jadi nanti di akhir kami akan umumkan gitu ya siapa-siapa aja peserta terbaiknya dan kelompok terbaik seperti itu. Oke, kalau gitu sepertinya belum ada pertanyaan nih dari kolom chat maupun yang raise hand gitu ya. Mungkin aku bisa langsung lanjut dulu aja nih ke Om Ripe ya untuk melanjutkan sesi di hari ini. Mungkin nanti teman-teman juga baru menyiapkan pertanyaan gitu ya. Nanti boleh disampaikan juga di kolom chat. Karena nanti kita akan ada sesi Q&A khusus sebenarnya ya setelah Om Ripe selesai menyampaikan materinya seperti itu. Om Ripe gimana? Sudah siap? Ayo, siap. Oke, siap. Silakan Om Ripe. Ya, selamat pagi eh, rekan-rekan sekalian. Eh, saya akan coba memulai lagi tentang sesi kita, sesi pembelajaran bersama kita yang terakhir, yaitu tentang evaluasi dan learning untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, sebenarnya sesi sebelumnya ini kita sudah mulai mengarah ya. Mulai kemarin kita membedakan apa evaluasi dan monitoring, kemudian bagaimana proses learning itu didapat yang dikaitkan sama dari pengumpulan data, kemudian juga pengelolaan, atau pengolahan, dapat informasi dan seterusnya gitu. Saya bisa langsung share screen dari sini ya. Saya coba share Bisa. screen. Oh, ini. Oke. Mudah-mudahan terlihat. Masih loading sepertinya. Nah, sudah terlihat. Ya. Nah, teman-teman, sesi keempat kita ini adalah tentang bagaimana evaluasi sebagai salah satu tahap yang berbeda dengan monitoring ya. Terus kemudian juga pembelajaran yang akan kita dapat dari proses eh, program ataupun aktivitas berjalan, gitu. Nah, nanti eh, kita akan sama-sama coba ini ya. Kita memahami kembali, mengingat kembali evaluasi itu seperti apa. Jadi menilai untuk memahami ya apa yang dicapai, mengapa terjadi, dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, sebelum ke sana, saya akan ingatkan kembali tentang perbedaan monitoring dan evaluasi. Saya pindah slide. Saya langsung share screen bisa ya? Berubah belum? Udah berubah. Oke. Ya. Nah, kita coba lihat lagi perbedaan tentang pertanyaan kunci ya. Pertanyaan kunci yang kita gunakan ketika bekerja dalam perspektif evaluasi. Perbedaannya adalah di sini nih. Ya. Kalau di ini monitoring kan, monitoring masih kita terbatas pada apa yang sudah dilakukan, kemudian kegiatan atau aktivitas itu berjalan nggak sesuai rencana, sesuai tornya gitu ya. Ada kendala apa dalam proses pelaksanaannya gitu. Nah, kemudian dievaluasi, kita coba bedakan pertanyaannya, sejauh mana tujuan itu tercapai. Gitu. Terus kemudian apa perubahan yang terjadi, mengapa perubahan tersebut terjadi gitu. Contoh, kita ini di akhir sesi nanti kita akan ada post test ya. Betul. Itu juga salah satu melihat perubahan yang terjadi ya gitu. Terus kemudian
mengapa perubahan itu terjadi dan sejauh mana itu bisa didalami lebih lanjut gitu. Nah, evaluasi ini eh, kita bisa bedakannya dengan monitoring sehubungan sama tujuannya ya. Tujuannya kalau monitoring itu memantau secara terus-menerus, sementara evaluasi itu dalam periode waktu tertentu, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan gitu, bisa seperti itu untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Kemudian periode pelaksanaannya kan beda, ini rutin, ini dalam periode waktu tertentu. Kemudian siapa yang melakukan evaluasi, ada pelibatan pihak eksternal ya. Terus kemudian fokus utamanya kalau monitoring di area input, aktivitas atau proses dan output, sementara evaluasi kita lihat di pada area outcome dan impact. Terus kemudian dari alat pengguna yang digunakan juga berbeda, pertanyaan kunci yang tadi kita sudah bahas. Nah, jenis data juga bisa kombinasi ya antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau dari hasil akhir, informasinya untuk perbaikan cepat ya, supaya bisa apa namanya, karena pemantauan menerus kan monitoring seperti itu ya. Sementara untuk evaluasi ini lebih ke lebih luas lagi, lebih zoom out lagi dalam area programnya sampai ke rekomendasi untuk perbaikan. Ya, ini contohnya. Nah, ini eh, kalau kita belajar ataupun membahas soal monitoring, evaluasi dan pembelajaran, ini pasti semuanya berkaitan ya. Jadi monitoring itu sebagai sinyal dini untuk perbaikan saat program berjalan ya. Evaluasi memberikan gambaran besar untuk pembelajaran dan perbaikan. Jadi ini udah nyambung nih dari slide yang sesi sebelumnya pun, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran itu sudah menjadi bahasan kita, diskusi kita. Ini materi-materi ini nanti akan kita buatkan dalam bentuk modul buku bacaan ya teman-teman. Stop screen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Iya, boleh teman-teman kalau ada dari sisi sebelumnya yang belum jelas gitu ya, mau ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu, boleh nih. Mungkin terutama dari yang ada di slide ya, gitu. Ya, Oke, dari Kak saya. Rain, raise hand, silakan. Halo, Mas Ripe, mungkin nggak terlalu berhubungan sama slide, tapi soal perbedaan monitoring sama evaluasi. Hmm. Sebenarnya best practice-nya gimana sih, Mas? Kalau misalnya kita ngomongin sebuah program atau cycle kerjanya NGO atau lembaga non-profit, apakah misalnya by the end of a program cycle itu harus udah lengkap monitoring dan juga evaluation-nya, atau sebenarnya monitoring doang nggak apa-apa gitu? Atau sebenarnya best practice-nya kayak gimana sih, Mas? Oke, terima kasih. Memang biasanya kerangka kerja monitoring dan evaluasi itu termasuk pembelajaran itu dirancang di awal berbarengan dengan proposal project ataupun TOR jadi kita sudah rancang di awal. Terus kemudian ini juga berhubungan dengan aktivitasnya berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan perlu dipahami eh, setiap satu apa kan ada outcome jangka menengah dan impact jangka panjang ya. Ketika proposal itu goalnya itu terlalu yang diminta donor terlalu tinggi, itu mungkin tidak akan dicapai dalam periode project. Tetapi dengan ada kerangka eh, monitoring evaluasi ini, kita bisa melihat bahwa program program ini selesai, tapi tidak langsung berkontribusi kepada impact karena impact itu bisa dicapai 2 tahun kemudian gitu karena durasi proyeknya yang pendek gitu. Nah, dalam setiap pengembangan program proposal sebaiknya kita bisa identifikasi untuk dengan menggunakan alat bantu kerangka kerja monitoring tadi.
eh, di area inputnya apa gitu kan. Itu input itu sumber daya yang kita miliki untuk mencapai baik itu tim kerja, pendanaan, tools, media KI dan lain-lain gitu. Kita coba tuangkan setiap rencana program baik itu Propsa maupun TOR ke situ. Area inputnya apa? Kemudian area outputnya, area prosesnya, itu aktivitas-aktivitasnya apa aja di list setiap satu kegiatan. Terus kemudian hasil langsungnya apa aja gitu. Nah, kemudian di area impact dan dari outcome dan impact pun, kalau misalnya durasi pendek, jangka pendek, durasi aktivitasnya pendek, mungkin cukup diisi sampai ke area outcome, karena impact-nya tidak tercapai dalam periode project. Nah, kerangka kerja ini akan membantu teman-teman ketika pelaksanaan program, oh mana ini, area mana yang harus dipantau secara terus-menerus, dan area mana yang kita lihat lebih detail lagi cukup di akhir tahun misalnya atau di 6 bulanan misalnya. Nah, bila teman-teman sudah bisa membayangkan ataupun menuliskan untuk satu proyek tertentu mana area inputnya, mana area proses dan mana area output, itulah yang dipantau gitu untuk sebagai bahan laporan, pantauan monitoring dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan di situ. Kemudian bagaimana hasil dari capaian monitoring itu bisa berkontribusi ke level yang selanjutnya yaitu outcome dan impact. Nah, dengan teman-teman membiasakan pola pikir seperti itu setiap melakukan aktivitas project, setiap ada tor kegiatan ringkas 1 hari 2 hari, kita bisa lebih bisa membayangkan gitu Kak Ren. Ya, makanya dari awal itu saya coba mengajak kerangka berpikir seperti itu dalam kehidupan sehari-hari juga supaya kita bisa otomatis konseptual untuk urusan kita gitu. Misalnya sekarang saya haus, saya pengen minum gitu. Area sumber daya yang harus saya miliki untuk bisa menghilangkan haus itu adalah ada gelas, ada air. Terus kemudian aktivitasnya adalah saya keluar mengambil gelas, mengisi air gitu. Terus kemudian diminum. Nah, outputnya adalah gelas terisi air dan gelas selesai diminum sama saya. Hasil langsungnya adalah saya sudah tidak haus lagi. Nah, pola dari aktivitas kecil seperti itu dengan pola pikir yang kerangka kerja monitoring evaluasi itu juga bisa diterapkan dengan harapan baik aktivitas persona, kegiatan kecil maupun kegiatan organisasi, kita punya kerangka berpikir yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Kak Ryan, mudah-mudahan bisa terjawab atau bagaimana? Menjawab secara proses, tapi kalau saya boleh dengar straightforward jawabannya, apakah berarti si evaluasi itu perlu ada? Karena saya lagi mencoba menempatkan apakah ini sebenarnya formalitas atau memang harus ada atau memang best practice. Oke, harus ada, Kak Ryan. Untuk kegiatan kecil seperti pelatihan ini, eh, cara evaluasinya adalah membandingkan pre and post test dan juga kehadiran peserta, tingkat retensi peserta ya, tingkat ketahanan peserta dalam suatu sesi gitu. Itu bisa dijadikan alat monitoring, alat evaluasi gitu. Gitu Kak. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya tadi selain Kak Arin mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau mau tanya tentang kondisi organisasi juga boleh ya. Ya, Curcol sedikit-sedikit juga boleh nih biar teman-teman lebih dipersilakan. konkret. Tuh biar lebih relate sama kebutuhan teman-teman dan kondisi organisasi gitu. Boleh banget ditanyakan jika ada, silakan raise hand atau disampaikan di kolom chat juga boleh. Oke, sejauh ini yang raise hand belum ada sih Om Ripe di Ya, chat. Oh, ada Kak Asa. Kak Asa dulu mungkin boleh yang sudah raise hand ya. Nanti lanjut ke Kak Ersa yang di kolom chat. Kak Asa sudah bisa. Agak patah-patah ya? Atau di aku? Aku jelas nggak? Oh, ini udah lebih jelas sih. Sekarang
Oke, sekarang lebih jelas. Ya, sudah lebih jelas. Aku mau tanya terkait dengan ini sih, lebih ke cara menuliskan, mungkin masuknya ke TOC ya, Theory of Change, mengenai outcome, output, karena kadang-kadang ada bahasa yang atau diksi yang digunakan tuh salah, pemilihan katanya. Oh, Hmm. itu terlalu luas. Oh, itu kurang spesifik kayak gitu. Itu ada tipsnya nggak, Om Ripe, di mana kalau pakai outcome kita pakai ini POV-nya, kalau output tuh kita bahasa ini. Jadi kayak cara kita menuliskannya gitu ya. Oke. Cara menuliskannya ya. Ya, makasih pertanyaannya. Ini juga sebenarnya betul sekali, itu kalimat itu atau pemilihan kata itu memang berhubungan ya dengan apa yang ingin kita ungkapkan atau ingin kita ukur. Eh, Sebelum ke project, mungkin ke ini dulu, ke visi misi. Kita pahami betul bahwa misi adalah suatu keadaan, visi adalah suatu keadaan yang ingin dicapai dalam periode waktu yang jangka panjang ya. Visi organisasi. Biasanya itu katanya kata benda ya, kata keadaan gitu. Misalnya menjadi organisasi yang apa, terwujudnya dan seterusnya. Kemudian misi, misi itu eh, kegi- kategori aktivitas ataupun kegiatan untuk bisa jadi pencapai ke arah visi itu. Nah, biasanya eh, misi itu bersifat kata kerja atau kalimat kerja gitu. Mendukung, melaksanakan, membangun, mendorong, dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku pada saat menggunakan apa namanya memilih kalimat dalam tahapan-tahapan ini. Input ini biasanya benda, benda atau sesuatu yang dianggap benda gitu kan. Jadi ini katanya kata apa ya? eh, Kata-kata ataupun kalimat yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu sumber daya benda gitu, benda ataupun yang dibendakan. Contoh ini barang-barang, ini ada kebijakan aturan, di sini artinya ada undang-undang, ada SOP, ada Perda, misalnya kemitraan, ini ada kemitraan atau koalisi tertentu yang diikuti. Kemudian sumber daya ini ada sumber daya manusia, dana, sarplasa. Ini lebih ke kemendaan. Sementara proses ini adalah kalimat yang bersifat apa menunjukkan aktivitas. Ini adalah aktivitas-aktivitas dan hasil langsung ini adalah eh, hasil yang langsung. Misalnya ketika dalam aktivitasnya pelaksanaan kegiatan, output ini adalah terlaksana terlaksananya kegiatan gitu. Misalnya di sini ada kualitas pelaksanaan, di sini outputnya mungkin bisa ke meningkatnya kualitas seperti itu pertanyaan. Terus kemudian partisipasi pemangku kepentingan di sini kegiatannya di outputnya bisa jumlah pemangku kepentingan yang terlibat ataupun meningkatnya partisipasi apa pemangku. Nah, begitu juga di outcome ya. Jadi ini em, menunjukkan satu keadaan. Kalau misalnya saya contohkan di sini partisipasi pemangku kepentingan, kalau di outputnya adalah jumlah pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam forum diskusi atau pertemuan rutin, maka di outcome-nya adalah meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan outcome-nya ya. Terus kemudian ini diukurnya dengan apa? Misalnya dari absensi, dari notulensi, dari rekomendasi-rekomendasi yang mereka butuhkan, apa mereka sampaikan gitu. Kemudian di impact, ini adalah bahasanya bahasa kondisi. Misalnya menurunnya prevalensi stunting atau meningkatnya sampah yang dikelola oleh TPA
Ini suatu keadaan gitu. Nah, memang betul penggunaan kalimat itu kadang suka membingungkan ya. Tapi dengan kita memahami kita sedang membuat kalimat di area mana, itu akan bisa mempermudah gitu, baik untuk kita menulisnya maupun untuk pembacanya. Gitu. Begitu kira-kira yang bisa saya coba jelaskan. Apakah masih kurang eh, kurang menjawab atau sudah cukup? Cukup belum? Thank you. Suaranya nggak kedengaran? Halo? Oke, tadi sepertinya sedang di jalan ya. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Menurut teman-teman bisa ada gambaran juga nggak dengan pertanyaan rekan kita tadi bahwa memilih kalimat untuk area-area ini tuh ada perbedaan. Kalau dalam TOR ataupun dalam proposal ya itu juga ada kalimat goals dan ada kalimat objektif, itu tentunya beda ya. Goals itu bisa apa namanya disamakan sebagai outcome ataupun impact malah kalau misalnya memang eh, periode programnya panjang. Jadi itu kalimat yang menunjukkan keadaan. Ya. Oh, sudah cukup. Ya, terima kasih Kak Marsha atas responnya. Oke, kalau gitu saya coba lanjut lagi kembali ke pembahasan kita. Nah, teman-teman, dari bahasan ke bahasan dari setiap harinya dalam sesi kita ini semuanya saling mengaitan ya. Jadi memang harus kembali lagi ke sesi yang sebelumnya, kemudian kembali lagi yang sekarang. Nah, ini gambaran apa yang akan kita bahas di kelas keempat ini tentang evaluasi dan learning ya. Evaluasi tadi kita coba ingat-ingat kembali bahwa beda loh sama monitoring. Evaluasi adalah bagian yang periodik dengan tujuan pertanyaan yang berbeda dengan evaluasi, dengan monitoring. Kemudian learning. Learning eh, kemarin kita sudah praktekkan juga ya untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang didapat dari cara pengolahan data gitu. Nah, catatan saya di sini adalah terkait dengan organisasi. Bagaimana cara learning yang bisa dilakukan? Pertama, refleksi rutin, individu, tim, atau organisasi. Ada nggak yang apa namanya organisasi yang ada pertemuan mingguan atau pertemuan bulanan? Nah, itu salah satu cara organisasi belajar. Kemudian di dalamnya bisa juga setiap perwakilan unit ataupun program menyampaikan apa yang dialami dalam periode waktu tersebut. Kemudian ada pendokumentasian praktik baik dan pembelajaran ya dari setiap kegiatan ataupun aktivitas yang ada ataupun kumpulan-kumpulan aktivitas gitu. Dirangkaikan menjadi dokumentasi praktik dan pembelajaran. Menciptakan budaya aman untuk belajar. Nah, di awal yang saya sampaikan video video tentang Impact Plus itu contoh dokumentasi praktik baik dan pembelajaran. Itu bisa tadinya itu dalam bentuk pola narasi, terus kemudian kita buat dalam bentuk video, dan kebetulan waktu itu dipresentasikan di National Conference ya. Kita mengajukan pembelajaran ini dan mereka menerima abstraknya untuk dipresentasikan di sana. Gitu. Itu salah satu contoh pembelajaran yang sebenarnya kemarin sudah kita otak-atik itu. Gitu. Nah, siklus evaluasi dan juga pembelajaran ini eh, ada tahapan yang terus berputar. Pertama, kita pertanyaan evaluasinya apa dan tujuan pembelajaran apa. Ingat ya, perbedaan pertanyaan monitoring dan evaluasi bisa dibedakan ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah ditentukan pertanyaan evaluasi dan tujuan pembelajaran itu, kemudian kumpulkan data. Ini data-data yang relevan.
Nah, kemarin waktu kita diskusi itu tentang apa data, informasi, data, eh, Informasi. informasi dan jadi pengetahuan ya gitu. Data diolah menjadi informasi, terus kemudian jadi pengetahuan. Kadang di suatu waktu pengetahuan dulu, saya pengen tahu nih tentang perkembangan project X yang kita lakukan. Jadi kita bisa juga mundur gitu. Ada kebutuhan pengetahuan, kita lihat lagi datanya gitu. Mengakomodir atau enggak gitu. Jadi kumpulkan data yang relevan, kredibel untuk metode yang cepat. Kemarin salah satu praktek atau tugas kita mencari data, informasi tentang Impact Plus itu juga salah satu praktek bagaimana teman-teman berproses, dikumpulkan, kemudian juga analisa, interpretasi dari data yang ada ini menemukan apa aja. Balik lagi kemarin kita kerja kelompok, setiap kelompok menghasilkan hasil analisa dan interpretasi yang berbeda ya. Jadi kita bisa lihat ada kelompok yang skalanya skala kegiatan seperti kelompok Cemara itu satu aktivitas. Kemudian kelompok Serina kemarin ibu-ibu PKK ya, itu beberapa aktivitas dilihat. Kemudian kelompok agak lain di lingkup kebijakan gitu. Itu juga cara analisis untuk menemukan temuan ataupun akar penyebab yang bisa menjawab ini pertanyaan evaluasi apa yang kamu butuhkan atau informasi apa, tujuan pembelajaran apa yang ingin didapatkan gitu. Terus kemudian gunakan, bagikan gitu. Ini juga di penugasan kemarin ya, itu ada bagian terakhir itu how. Bila mendapatkan informasi ini bagaimana diterapkan di organisasi, pembelajaran apa yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Terus kemudian belajar dan adaptasi untuk diterapkan ya dari pembelajaran-pembelajaran yang ada. Baik pembelajaran yang dari proyek yang berjalan ataupun pembelajaran yang kita cari untuk memperbaiki organisasi. Nah, siklus ini akan kembali lagi. Ini sudah dapat nih, tapi rasa keingintahuan kita gitu sebagai manusia yang pengen pengen tahu lagi hal-hal yang baru, pasti akan kembali lagi ke sini. Oh, ada pertanyaan baru lagi nih yang ingin saya tahu atau yang organisasi butuhkan. Misalnya ada peluang proposal tentang integrasi kegiatan yang berhubungan sama gender. Pertanyaannya, misalnya pimpinan ingin mengetahui itu untuk sebagai bahan proposal ya. Coba cek apakah program-program yang sudah berjalan dalam setahun terakhir ini kita ada isu gendernya nggak? Atau memilah kepesertaannya atau sensitif terhadap gender nggak? Teman-teman Monef mungkin melihat lagi data ke belakang, ada nggak dari setiap aktivitas, lihat ya dari absensi, keterwakilan perempuannya seperti apa. Kemudian juga dianalisa, oh ternyata dalam program setahun terakhir kita, proporsi laki-laki perempuan peserta itu cukup seimbang dan juga apa namanya ada keterwakilan rekan-rekan disabilitas gitu terlibat dalam kegiatan kita gitu. Oh ini menarik nih bahwa program organisasi kita sudah sensitif gender setidaknya dari keterwakilan peserta gitu. Belajar adaptasi dijadikan apa latar belakang dalam satu proposal baru ataupun diterapkan lebih sensitif ke proyek selanjutnya yang berjalan gitu. Balik lagi ke sini. Gitu siklusnya perbaikannya untuk berkelanjutan yang jadi tidak berhenti sampai suatu proyek saja. Jadi pentingnya rencana strategis organisasi ya, dimiliki itu proses berkelanjutan ini akan terus berjalan meskipun tanpa ada proyek yang berhubungan secara langsung gitu. Jadi lebih ke perspektif organisasi. Itu penjelasan tentang ini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand atau kalau ada yang mau mencontohkan organisasinya sangat dipersilakan ya. Oke, aku tadi lihat di kolom chat, Hmm. kayaknya bentar. Tadi dari Kak Ersa udah terjawab belum ya Om ya? Yang format format evaluasi apa aja selain Oh, format pretest belum. post-test? Belum ya? Oh ya tadi Belum. belum ya?
Nah, Kak Ersa nanya, format evaluasi apa aja nih selain pre dan post test untuk peserta program? Mungkin opsi-opsi lainnya. Untuk peserta program. Boleh dicontohkan programnya seperti apa? Gambaran programnya gitu ya. Ah, apakah program jangka panjang atau berulang? Apa? Halo, suara aku terdengar jelas nggak ya, Kak? Maaf banget, Terdengar, Kak. terdengar ya? Oke. Iya, Mas, contohnya tuh program kita tuh nggak edukasi soal kebijakan publik dan juga isu krisis iklim. Jadi nantinya memang lebih tingkatannya ke awareness dan juga ke edukasi. Kita tuh ngasih nantinya teman-teman tuh kayak ada pemateri dulu di mana kita mendatangkan kayak pemerintah, terus juga misalnya dari akademisi atau dari NGO lain untuk memberikan insight mereka praktik di lapangannya tuh dalam pembuatan kebijakan tuh seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian setelahnya nanti teman-teman peserta tuh akan role playing, mereka akan bermain peran jadi pembuat kebijakan ala-alanya. Jadi nanti ada kelompok NGO, ada kelompok akademisi, masyarakat ada, terus juga pemerintah gitu. Mereka kita kasih isu masalah untuk mereka mencari solusinya bareng-bareng. Tiap kelompok nanti presentasi singkat doang, abis itu udah presentasi, mereka nantinya pasti kan ada diskusi, ada debatnya ya Mas ya, antar kelompok kan mungkin beda pendapat, nanti baru buat diskusi kesepakatan di mana nantinya harus tertuang dalam outputnya adalah pembuatan policy brief. Tapi ya memang tidak sekomprehensif pada umumnya, tapi setidaknya hasil dari solusi mereka tuh kita tuliskan ke policy brief. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Nanti dari tiap daerah kami pilih 3 peserta terbaik, tapi itu juga mereka harus melewati isi esai lagi, terus interview lagi, barulah kepilih 3 orang, di mana nantinya mereka ikut pelatihan atau bootcamp gitu Mas di Jakarta. Itu nanti gimana caranya membuat gerakan di daerah mereka masing-masing. Jadi kayak kita nanti ngasih mereka mini grant untuk mereka bikin project lagi di daerah yang isunya ya kurang lebih sama kebijakan dan juga perubahan iklim gitu sih Mas. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup jelas. Berarti kegiatan ini cukup panjang ya. Periode waktunya tidak dalam satu kegiatan habis selesai, tapi ada rangkaian-rangkaiannya. Gitu. Eh, Mana tadi slide saya? Nah ini, saya kembali lagi. Ini berhubungan dengan poin yang ada di sini tentang alat pengumpulan data ya. Gitu. Kan format-format evaluasi apa yang selain pre and post test gitu untuk peserta program. Ini kita lihat alat dan metode yang digunakan. Ya, alat dan metode. Ada ini contoh-contoh ya, checklist, formulir, laporan rutin, observasi, pertemuan koordinasi, data rutin. Sedangkan evaluasi ini bisa lebih dalam lagi ya, hasil dari survei, wawancara mendalam, FGD, studi kasus, analisa, penilaian dokumen. Tergantung dari sisi apa ketersediaannya dalam satu proyek itu apa yang sesuai ya. Ini adalah contoh perbedaan alat. Jadi alat monitoring dan alat evaluasi itu beda. Format monitoring dan format evaluasi itu beda. Pertanyaannya, selain pre and post test apa? Sebenarnya pre and post test pun itu evaluasi proses ya. Evaluasi proses ya, tidak evaluasi yang lebih panjang seperti yang tadi program dicontohkan gitu. Itu hanya satu bagian dari alat evaluasi. Satu ya. Nah, yang lainnya, kalau tadi saya dengarkan ada satu apa hasilnya menjadi output suatu semacam produk policy brief ya. Iya Kebijakan ya. betul Mas. Iya Nah, betul. nah itu eh, teman-teman bisa melihat dari prosesnya ya, dari prosesnya maksudnya sampai menjadi policy brief itu ada capaian apa aja. Misalnya kalau misalnya dalam periode waktu taruh 6 bulan sudah menjadi policy brief, terus kemudian dalam prosesnya teman-teman bisa melihat dari sisi pada saat presentasinya, misalnya dikasih scoring gitu, kesesuaian sama policy brief yang diharapkan.
Terus kemudian ada seleksi ya, kalau nggak salah tadi ada seleksi dipilih gitu. Nah, kriteria seleksi ini pun itu menjadi salah satu pertimbangan. Terus kemudian sampai nanti produk akhirnya seperti apa. Teman-teman bisa menentukan standar scoringnya sendiri. Bisa, kalau yang paling mudah itu dilakukan sebagai alat evaluasi, tapi menggunakan skala Likert misalnya, objektivitas dari eh, tim panelis kalau misalnya ada gitu. Misalnya dari 1 sampai 10 untuk produk hasil presentasi A ini, kelompok A itu berapa? Ada beberapa panelis, kemudian juga dicari rata-ratanya. Kemudian selain hasil kelompok tadi dari sisi kesesuaian sama apa goals dari project atau objektif dari project, isu-isunya seperti apa, panelis bisa melihat gitu. Sebagai evaluasi dari hasil yang mereka buat ya. Kemudian nanti dari sisi produk akhirnya, kalau misalnya 10 ideal, hasil dari dokumen policy brief yang dibuat sama yang terpilih itu berapa gitu. Nah, ini juga menjadi cara evaluasi ya. Yang dievaluasi adalah produk, yaitu output, tetapi kita bisa melihat bagaimana output itu mengarah ke outcome ataupun goals yang diharapkan project ini. Nah, itu mungkin pilihannya yang bisa saya sampaikan. Jadi selain pre and post test ini, juga bisa ada instrumen yang dibuat sesuai dengan kepentingan program. Kalau misalnya ini mau lebih detail, saya rasa bisa menjadi materi coaching Iya, boleh. personal ya. Betul-betul. Nanti akan diinfokan lebih detail juga ya teman-teman di akhir sesi, karena kita nanti akan ada sesi coaching. Nanti mungkin dari Kak Indah akan bantu menjelaskan juga nih nanti di di akhir sesi kita hari ini. Oke. Ya, sementara itu dulu, mudah-mudahan ada gambaran. Kalau detailnya kita lanjutkan nanti ya. Ini dari Kak Ican, berarti pretest post-test salah satu alat pengumpulan data kan ya? Betul, kuantitatif dan segera. Itu cocok untuk periode periode proyek yang pendek yang hanya mengukur tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan. Kan yang diukur tuh selain pengetahuan bisa juga praktik ataupun perubahan perilaku ya. Betul. Tapi untuk pre and post test ini yang dalam periode waktu pendek aja gitu. Oke, berarti sudah terjawab dari Kak Ersa dan Kak Ican juga. Kita bisa lanjut dulu, Om Ripe. Ya, kita lanjut lagi dulu sebentar ke ini. Nah, ini saya kembali ke slide yang ini tentang temuan evaluasi ketindakan ya. Ini kita masih apa dalam pola pikir kerangka kerja monitoring dan evaluasi ya, supaya teman-teman bisa terus menyambungkan ketika yang pada saat apa slide ini pun bisa dikaitkan sama ini posisinya di area monitoring atau evaluasi, terus kemudian juga ini di area outcome ataupun impact dan seterusnya ya. Nah, ini dari temuan evaluasi ketindakan itu kita coba lihat temuan utamanya apa yang dihubungkan sama pertanyaan apa evaluasi ataupun pembelajaran yang ingin disampaikan atau dicari gitu. Ini apakah bukti datanya itu ada gitu. Tadi yang saya contohkan di atas itu tentang partisipasi perempuan ya, dikaitkan sama data. Oh, organisasi butuh data atau informasi tentang aktivitas yang berhubungan sama perempuan. Kita cek lagi ketersediaan data kita seperti apa, balik lagi, kemudian berputar lagi analisa gitu. Terus kemudian dari evaluasi ini juga kita bisa menganalisis lebih lanjut mengapa hal ini terjadi, apa faktor penyebabnya. Kalau tadi dicontohkan sama pertanyaan sebelumnya, mengapa policy brief yang dirancang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berarti ada proses diskusi kelompoknya kurang difasilitasi, misalnya seperti itu. Implikasinya siapa yang terdapat?
ini dari setiap aktivitas tentunya teman-teman pasti akan memiliki apa penerima manfaat ya, kelompok sasaran atau kelompok penerima manfaat. Sebagaimana hasil evaluasi kita melihat tentang apa yang kita laksanakan itu berdampak terhadap siapa gitu. Terus kemudian dari hasil evaluasi itu pun akan ada rekomendasi tentunya apa yang harus perlu dilakukan atau diperbaiki dan rencana tindak lanjut siapa melakukan apa dan bagaimana cara memantaunya. Terus kemudian berputar lagi tindak lanjut monitoring dan kembali lagi ke proses ini. Kembali lagi ke proses ini. Jadi eh, kuncinya ada di bagian yang tengah ini. Bagaimana kita belajar dari pengalaman, menilai hasil, bertindak sebagai individu maupun tim dari organisasi, terus melakukan siklus evaluasi dan learning ini. Gitu. Tentukan, kumpulkan, analisis dan interpretasi, gunakan dan bagikan, belajar dan adaptasi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonfirmasi? Oke, coba aku lihat di kolom chat belum ada. Mungkin kalau mau tanya langsung, mau raise hand juga boleh. Terkait ini ya tadi ya, yang barusan Om Ripe jelaskan. Ini eh, semuanya apa proses belajar dan adaptasi ini dan juga informasi yang didapatkan itu tergantung sumber datanya dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Salah interpretasi dari suatu data ataupun datanya sudah kadaluarsa atau tidak relevan itu menjadi proses apa interpretasi dan juga data yang digunakannya apa produk pengetahuan yang digunakannya juga menjadi tidak tepat gitu. Ada yang memberi contoh nggak tentang itu? Bahwa pentingnya data dan sumber data yang dicari akan mempengaruhi ke pembelajaran atau produk pengetahuan. Atau pernah punya pengalaman gitu ya sebelumnya di organisasi Ya, terkait case ini, adakah teman-teman salah mencuplik salah atau apa mencuplik? lagi ya, mungkin di tesis ataupun di skripsi juga Oh sering iya betul dilihat ya, ya. ketika skripsian mungkin salah. eh, oke, ini Kak Ersa raise hand. Mau menanggapi atau mau bertanya silakan Kak Ersa. Oke, Kak, aku mungkin mau menanggapi sedikit kali ya. Jadi memang kalau kita tuh eh, mungkin mau share sedikit aja. Biasanya memang kalau kita sebelum ke salah satu daerah, memang kita biasanya mengadakan kayak community outreach terlebih dahulu sih Kak. Kayak jadi kita bertemulah dengan komunitas atau anak-anak muda di daerahnya untuk bertanya soal isu perubahan iklim yang mereka rasakan tuh apa. Mostly emang Hmm, menjawab mereka tuh nggak tahu perubahan iklim itu seperti apa. Tapi kita hmm, gali terus informasinya kayak yang kalian rasain ini perbedaannya apa seperti itu. Contohnya kayak di orang Ambon itu kan terbiasa makan ikan. Nah, sekarang tuh akhir-akhir ini ikan tuh jadi susah banget untuk didapatin. Jadi mereka merasa jadi kayak bukan orang Ambon. Nah, isu itu yang kemudian kami angkat untuk jadi tema kegiatan kami karena memang hmm, kalau orang muda kan maunya yang lebih dekat sama mereka kan ya sehingga pada praktiknya memang lumayan mendatangkan peserta sih waktu itu saat itu dan juga hmm, memang ternyata kalau untuk di Ambon sendiri ads tuh kurang berpengaruh untuk promosi kegiatan karena biasanya kita yang di Jabodetabek itu kan mainnya di ads ya KOL gitu kan ya Kak untuk promosi kegiatan tapi ternyata untuk case di Ambon itu kita menemukan komunitas-komunitas di sana bantu share, bikin konten. Jadi kayak KOL-nya tuh bukan personal atau influencer,
tapi malah KOL-nya kita coba ke komunitas-komunitas ini untuk mereka bikin kontennya, terus mereka share dan bagikan ke teman-temannya, itu malah menaikkan jumlah pendaftar juga. Gitu sih. Mungkin itu sedikit dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ersa. Ya, bagus itu. Itu jadi pembelajaran ya. Mm-mm. Nah, jadi Kak Elsa ini merencanakan sudah mulai dari planning ya untuk Mm-mm. merancang materi itu seperti apa, ada tadi asesmen. Itu pembelajarannya baik itu Kak. Jadi kalau misalnya itu didokumentasikan ya dan bisa di-share ke semua tim yang ada di organisasi ataupun ditulis untuk menjadi abstrak suatu konferensi nasional atau internasional itu sangat memungkinkan sekali itu. Itu contoh yang bagus, makasih Kak. Itu Thank proses you. learning. Oke, thank you Kak Ersa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berbagi pengalaman Yang gitu ya. salah ada nggak sih? Iya, yang salah mungkin nggak apa-apa loh. Kita jadi bahan belajar bareng-bareng. Atau mungkin Om pernah menemukan ada yang salah. Atau mungkin konsul gitu ya, Om Ripe ini kira-kira udah tepat belum sih gitu. Ada juga nggak ya nih Om? Oke, teman-teman di sini belum ada yang raise hand. Tapi mungkin banget Om ada yang salah. Mungkin. Mungkin banget. Iya. Biasanya Eh, faktornya apa? biasanya pertama sumber datanya ya. Itu kita mencari satu informasi eh, tertentu, sumber datanya bener nggak? Harusnya itu gitu. Sasarannya itu gitu ya yang kita Sumber butuh. datanya. Atau mungkin periode waktu data itu. Misalnya hasil apa survei BPS tahun 2023 gitu itu yang terakhir, tapi kita mengambilnya yang tahun sebelumnya gitu. Itu menjadikan suatu apa makna gitu untuk interpretasinya. Terus kemudian kita tidak teliti. Misalnya kemarin teman-teman eh, ditugaskan untuk menelusuri data informasi ya tentang Impact Plus gitu. Nah, sebagian ada yang menyatakan bahwa Impact Plus itu sebagian besarnya dimulai dari tahun 2022. Tapi ada beberapa rekan yang cukup teliti bahwa Impact Plus itu sudah ada di 2020. Itu pun menjadi salah interpretasi nanti hasilnya gitu. Oke, Ini saya ada video ya, interpretasi yang mungkin kurang pas ya. kurang tepat ya. Kurang tepat. Saya bisa tolong dibantukan untuk share video pendek itu. Oke, untuk videonya bisa kan? Coba teman-teman kita lihat. Kan Om harus stop share screen dulu. Kalau kita dapat donor darah dari Bisa kelihatan? Oh, kan belum ya? Lagi dibantu share screen sebentar. Saya minta komen dari teman-teman ya. Dok, kalau kita dapat donor darah dari Avatar, apakah otomatis kita jadi bangsawan? Kenapa? Karena kan di dalam tubuh kita jadi mengalir darah biru. Avatar itu yang biru kulitnya, bukan darahnya. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita digigit nyamuk, terus nyamuknya beranak, apakah anaknya jadi darah daging kita? Karena darah kita disedot gitu. Ya bukan darah daging, itu kan nyamuk mah nggak ada dagingnya. Darah aja berarti. Darahnya juga dari kita. Iya juga. Beda cerita kalau misalkan yang digigit nyamuknya itu ayah kamu nih. Terus si nyamuknya punya anak. Jadi adik saya dong ya? Iya, karena jadi kan ada hubungan darah. Apalagi kan kalau dari bapak mah kuat ya. Berarti kalau suatu saat si anak nyamuk ini nikah dan gak punya wali, saya bisa jadi walinya dong? Secara teori sih iya, tapi kan nyamuk mah gak nikah. Cuma kawin aja. Berarti mereka hamil di luar nikah ya? Kumpul kebo, kumpul nyamuk dong. Kalau kebo ikutan ngumpul mah nanti nyamuknya keinjak. Oh iya, sering lihat gak kamu nih kalau maghrib-maghrib banyak nyamuk nih kumpul di lampu depan rumah? Iya sering. Nah itu kemungkinan besar mereka lagi pesta seks. Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus selalu sedia obat nyamuk supaya rumah kita tidak jadi tempat perzinahan. Oke. Ketawa-tawa nih Om. Kita lihat di layar pada ketawa-tawa nih. Saya minta komen ya. Itu pembelajaran si Akang itu bahwa dia harus dia siapnya. Apa? Oh ini sorry. Ya. Oke. Oke. Saya minta review dari teman-teman. Silakan raise hand. Ini berhubungan sama pembelajaran ya. Oke. Kira tadi udah ketawa-tawa nih aku lihat kasih react Asbun tapi nyambung satu sama lain kalau kata Kak Asa. Dan teman-teman yang lain kira-kira komentarnya
Mudah-mudahan ada yang bisa menggunakan kerangka ini ya, Monev ya gitu. Bagian dari itu data, itu ada informasi, kemudian di akhir ada pembelajaran. Boleh nih teman-teman. Tadi Kak Asa sudah, mungkin teman-teman yang lain yang sudah ada misinformasi dan cocok logi kata Kak Dwi. Oke, kalau dikaitkan dengan materi ini teman-teman adakah kira-kira dari yang tadi di ada di video gitu ya? Ini Kira-kira gimana? poinnya tinggi loh bintangnya. Oh tuh dapat poin nih, berkesempatan gitu ya untuk mendapatkan door prize dari Om Ripe. Kata Karen ngaco berjamaah dan ngeri juga ya satu pakai stetoskop terus sama-sama ngaco. Kalau kata Kak Icon terlalu banyak data dan informasi yang interpretasinya ngawur. Oke, contohnya kayak Con apa tuh data yang salah, informasi yang ngawur. Kata Kak Asa datanya nggak valid. Contohnya video tadi. Apa, maksudnya dari video itu ya? Hah? Maksudnya dari video itu apa yang ngawur? Semuanya, oh ngawur. Eh, Semua ngawur. apa namanya? Interpret. Sebenarnya kan kayak apa logical fallacy aja gitu loh informasinya semua tadi kayak penalarannya agak ini gimana bilangnya ya. Ya penalarannya aneh sih. Ya. Oke. Di kolom chat ada juga nih Om. Thank you Kak Icon. Di kolom chat tadi kan terakhir ada Kak Icon, terus dari Kak Asa datanya tidak valid, pertanyaan kuncinya salah. Pertanyaan kunci salah, jadi jawabannya juga gitu mengikuti pertanyaan kuncinya. Kalau kata Kak Ersa, tidak ada data yang bisa dijadikan informasi apalagi wisdom. Kalau dari Kak Fitriani, datanya hanya berdasarkan observasi lalu penarikan kesimpulannya tidak didukung data yang valid lagi. Oke. Oke. Oke, makasih teman-teman atas responnya dan perspektifnya ya. Jadi beda-beda memang itu sangat wajar dan apresiasi tergantung dia sebagai apa posisi apa perannya dan keperluannya apa gitu. Ini benar sekali ya apa yang teman-teman cuplik mulai dari apa informasinya yang kurang jelas, kemudian juga sumber datanya itu hanya berdasarkan tadi apa observasi Observasi. dan penarikan kesimpulan. Jadi ketawa juga contoh itu. Masih ketawa. Mudah-mudahan itu contoh yang salah yang bisa kita hindari dan pasti berkesan ya dalam proses pembelajaran ini bahwa memang mulai dari kita merencanakan planning pelaksanaan program, kemudian juga ada tahap monitoring untuk memastikan pelaksanaan berjalan, kemudian evaluasi dalam periode waktu tertentu, kemudian mendapatkan learning pembelajaran gitu. Eh, proses proses kita ini sudah menurut saya udah bisa apa membahas pada alur-alur itu. Eh, nanti akan ada bahasan soal hasil hasil apa ya? Hasil penugasan kemarin yang juga dikaitkan sama sesi kita pada hari ini gitu. Ada keterkaitan antara tugas kemarin individual dengan sesi kali ini yang akan selanjutnya saya bahas. Mungkin saya serahkan dulu ke Dea atau ke Deva Oke. sebelum kita lanjut. Oke, nah tadi kayaknya kita udah nonton video juga ya, udah dengerin materi juga. Mungkin teman-teman juga lagi nyiapin pertanyaan ya untuk nanti disampaikan. Nah sebelumnya mungkin sebelum masuk sesi Q&A kita mau ada peregangan sedikit kali ya, biar nggak kaku-kaku banget nih. Kita udah duduk terus gitu ya selama 1 jam lebih. Mungkin kita mau ada peregangan dikit. Aku mau coba undang Kak Deva nih buat nemenin kita peregangan sedikit. Mungkin Kak Deva sudah aman kah? Halo Kak Dea. Halo, halo. Oke, sudah aman. Nah, karena Kita mau tadi udah ngapain nih? materi ya, Kak Deva kita mau diapain? kita ada peragangan dikit Kak. Bener kata Kak Oke. Dea. Kita kan tadi udah belajar banyak nih dari Om Ripe, terus ada diskusi Hmm. juga. Nah, sekarang kita waktunya peragangan dulu. Akan ada senam singkat nih dari aku. Oke, kita harus berdiri atau gimana?
Berdiri dong. Ayo teman-teman yang lain Oke. boleh kita berdiri semuanya. Sebentar. Oke. Silakan diatur posisinya. Widih, aku lihat Kak Dwi udah berdiri. Terus, ayo Kak Icon, kayaknya masih duduk nih Kak Icon. Oke deh, udah siap semuanya? Oke, minta tolong. Oke Kak Asa, nggak apa-apa. Oke, Kak Indah minta tolong di play untuk videonya. I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I Belum can share screen, sing, Kak. sing, Kami belum sing. kelihatan. I Udah can ya. fly, fly, Oh, sudah, fly. sudah. What can you do? Oke, Oke, jadi tadi liriknya gampang ya. Yang pertama itu jump, terus walk, swim, run, sing, sama fly. Oke, kita ulang lagi nih. Tadi masih I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I can sing, sing, sing. I can fly, fly, fly. What can you do? Oke, masih kurang ya nih teman-teman. Oke. Lagi. Satu kali lagi kali ya. Satu kali lagi boleh. Ayo. I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I can sing, sing, sing. I can fly, fly, fly. What can you do? Yeay. Oke, kita cukupkan dia Kak Dea untuk peregangannya. Oke, Udah siap. makin Terima kasih lemas ototnya. banyak. Teman-teman Oke, sudah makasih juga. berpartisipasi. Kita peregangan sedikit biar nggak kaku-kaku gitu ya, kelamaan duduk. Nah, mungkin teman-teman juga kalau mau sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil dulu, boleh dipersilakan gitu ya untuk teman-teman. Karena kita setelah ini kita akan eh masuk ke sesi Q&A nih gitu. Teman-teman boleh dipersiapkan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan. Tadi Om Ripe, teman-teman Om Ripe belum lihat nih tadi abis joget-joget gitu ya. Oke, sudah peregangan nih sepertinya sudah fresh kembali gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau disampaikan di kolom chat juga dipersilakan gitu. Boleh terkait sesi sebelumnya atau tadi mau konsultasi sedikit terkait case di organisasinya juga dipersilakan untuk disampaikan gitu ya teman-teman. Oke, sambil kita tunggu mungkin Om Ripe ada mau menambahkan sedikit kah? Iya, ini sehubungan sama tugas-tugas yang kemarin, Oh, Mbak. oke. Saya share screen-nya. Oh, sini. Udah sini? Sudah, tapi mungkin agak di zoom Agak in di kali sini. ya. Ini teman-teman, ini sehubungan sama pertanyaan tentang pemilihan kalimat ya, pemilihan kalimat yang mungkin bisa dalam apa namanya, yang mempengaruhi kepada apa yang akan kita tindak lanjuti gitu. Seperti tadi kalimat kalimat outcome itu harus seperti apa, terus kemudian juga kalimat pembelajaran itu juga harus seperti apa gitu. Ini salah satu contoh dari punyanya Kak Ren ya. Kak Ren. Oke, mau diizin Kak Ren kita jadikan contoh ya untuk teman-teman yang lain. Nah, ini analisanya cukup lengkap ya. Terus kemudian, tapi untuk menjawab bagaimana dapat apa pembelajaran, ini kan pembelajaran ya, mencari pembelajaran dapat dijadikan referensi bagi organisasi.
Ini dari perspektifnya bahwa ini saya lihat di kalimat terakhir. Jadi ini praktik mencari pembelajaran juga ya. Ini metode yang sedang eksperimen terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan awareness tentang isu yang kami advocate for dan juga public fundraising yang kami jalankan. Positioning kami agak unik meskipun melakukan dokumentasi mapping untuk menjadikan akuntabilitas pada donor. Oke. Nah, saya nanti dari salah satu contoh aja, ini teman-teman bisa melihat ataupun ada perbedaan antara satu teman dengan teman yang lain ya. Ada yang menjawab secara singkat, why, untuk merespon permasalahan institusional. Ini kalimatnya sudah benar ya. Kenapanya itu dijawab dengan suatu eh, analisa dari masalah, kemudian how itu ini ditanyakan bagaimana metode pendekatan tools. Ini berarti bagian dari pembelajaran untuk menjadi referensi bagi organisasi Anda. Ini spesifik ke satu sesi, kenali organisasi Anda dari Mas Budi katanya gitu. Ini bisa sampai ke arah ke dalam sesi, ini juga eh, bagus ya, bisa lebih detail. Kemudian saya lihat juga ada yang teman-teman lain tidak apa ya, tidak tidak aware, tapi ada satu rekan yang cukup detail. Contohnya yang Word. Nah ini udah langsung konkret, udah lebih detail. Misalnya ada pembelajaran tentang Rapid Capacity Assessment. Toolsnya menggunakan 4 area, landasan organisasi, tata kelola, tata laksana, dan keberlanjutan gitu. Kemudian juga ada identifikasinya tentang pelatihan yang difasilitasi oleh berbagai narasumber, dan juga ada coachingnya. Kemudian juga ada peluang untuk kemitraan lintas sektor. Ini juga salah satu cara pendokumentasian yang cukup baik ya. Tentunya kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik, mana yang enggak, karena pembelajaran perspektif setiap orang itu beda-beda atau sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan dari suatu isu tentang pembelajaran itu. Saya sudah stop share ya. Sudah stop share. Oke. Ini eh, sudah ada pertanyaan atau gimana, Kak? Boleh. Di kolom chat sih Chat belum belum ada ya? ada. Coba aku cek. Di kolom chat belum ada. Mungkin kalau mau tanya langsung boleh. Tadi Kak Ren karena dibahas katanya nervous gitu. Karena nervous yang mana nih? Tadi tugasnya kan dijadikan contoh tuh. Oh, Tadi jadinya nervous gitu. Mungkin teman-teman yang lain atau ada yang mau minta tugasnya diulas juga boleh kali ya Om ya. Yang udah dikerjakan kira-kira apa nih yang kurang atau harus apa yang di highlight gitu mungkin boleh juga nih teman-teman yang sudah mengerjakan tugas atau kalau masih ada yang bingung-bingung boleh banget juga untuk ditanyakan nih di sini gitu sebelum kita nanti uh, akan mengakhiri sesinya nih nanti nih teman-teman. Jadi boleh dimanfaatkan banget waktunya untuk tanya-tanya sama Om Ripe gitu. ini saya ada eh, contoh mungkin dialami sama rekan Fitri ini. Kemarin saya tahu dia sempat mencari data untuk menjadikan informasi sebagai bahan proposal, untuk jadi salah satu bahan proposal. Oke. Kak Fitri bisa share nggak tentang pengalaman itu tuh? Bagaimana proses-prosesnya? Halo Bang Ripe, ini proposal yang aku lagi berpikir. Proses cari data untuk bikin proposal ya. Ya biasanya kalau eh ya terima kasih Bang Ripe dan karya kesekatannya. Eh Kemarin kita di Karisma lagi ngembangin proposal. Nah memang biasanya kalau kita
sedang menyusun proposal itu pasti nggak jauh-jauh dari kita mengumpulkan data dulu untuk cari problem yang mau kita angkat itu seperti apa. Nah, prosesnya mirip banget sama eh the whole things yang lagi dibahas di pelatihan ini ya sebetulnya dari gimana kita dapetin data baik primer, sekunder, tersier, terus data yang kita dapat itu punya informasi apa, kemudian bisa menghasilkan pengetahuan apa, dan akhirnya wisdom berbentuk em, action apa sih yang bisa kita lakuin dari data yang kita dapat gitu. Nah, kemarin itu kita habis ngembangin proposal, oh terkait ini ya, terkait isu HIV gitu. Nah kebetulan Karisma memang isunya itu ada di salah satunya adalah HIV gitu. Jadi sebentar sebelum aku lebih jauh pertanyaannya itu kan ya Mbak Rifan diminta diceritakan aja kan prosesnya. Iya, ketika mencari datanya untuk bisa Mm. menyesuaikan terhadap kebutuhan proposal itu. Oh iya, oke, siap. Terima kasih Bang Ripe. Iya, jadi biasanya proposal itu kan em, grant yang lembaga yang mengasih ngasih menyediakan grantnya itu biasanya punya kriteria-kriterianya tersendiri gitu ya. Nah, biasanya kita mencocokkan apa yang mereka minta, kemudian melihat apa yang kita punya. Nah, itu eh aku kebetulan sebagai email juga, jadi biasanya uh, kita sebagai gudang datanya gitu ya mengeluarkan kira-kira kita punya data apa aja nih yang bisa Hmm. relevan menjawab apa yang diminta sama pemberi grantnya gitu. Misal kemarin itu di isu HIV. Nah, kebetulan di Karisma juga memang lagi berjalan gitu proses project di isu HIV. Konteksnya di kita itu proyeknya adalah penjangkauan salah satu populasi kunci HIV tapi di usia yang umum 18 sampai tidak ada batasnya gitu. Nah, kemudian kemarin kebetulan proposalnya itu meminta em, ada kita membawa inovasi gitu. Jadi pilot project. Jadi kita eh, pernah ada di isu itu tapi nggak pernah ngelakuin intervensi Hmm. yang mau diajukan di proposal itu. Nah, kita coba cari, kita buka datanya gitu ya. Kita punya data apa nih yang bisa bermanfaat buat bikin proposal itu. Nah, salah satunya ternyata ada kita punya data primer digabungin juga sama data sekunder. Data sekundernya itu berupa data-data di ini ya, data-data di apa lembaga di isu HIV juga gitu. Kita menemukan ada tren em, infeksi baru HIV itu tinggi di usia remaja gitu. Nah, di proyek kita ada tuh datanya juga gitu. Datanya, oh ternyata banyak juga ya yang terdata di kita usia infeksi dan populasi kunci usia remaja gitu. Jadi kita gabungkan data itu, kemudian kita cari data-data pendukung lainnya juga untuk dijadikan informasi dan knowledge apa yang bisa kita bangun dan akhirnya wisdom yang terbentuk, action yang terbentuk itu ya kita mencoba di situ gitu untuk penurunan infeksi baru HIV di usia remaja. Kurang lebih cerita singkatnya seperti itu, Bang Rite dan Kak Dea dan Kak. Oke. Cukup Ya, gambarkan dan menjawab? ya, cukup menjawab. Jadi ada data primer, data sekunder ya, kemudian menyesuaikan dengan eh, goals yang diharapkan sama apa call proposal itu gitu ya. Ini contoh pengumpulan data dan tahapan ini ada di area perencanaan ya. Meskipun nanti berjalan menjadi berputar lagi sampai ke siklus pembelajaran gitu. Ini ada pertanyaan di chat ya. Iya, dari Kak Asa. Mau tanya nih, biasanya kesalahan umum teman-teman organisasi dalam email tuh apa aja nih? Oke, Kesalahan umum. pertama eh, kurang ngeh perbedaan antara mana area monitoring, mana area evaluasi gitu ya. Itu sebenarnya cukup penting ya, karena dari si tujuan, dari sisi kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, alat apa yang digunakan itu berbeda. Itu yang pertama ya. Kemudian eh, yang kedua adalah tentang penggunaan alat. Penggunaan alat itu ada alat yang dikembangkan sendiri untuk organisasi, oleh organisasi. Ada yang alat khusus dikembangkan oleh apa namanya suatu proyek. Ada juga alat yang sudah ada menjadi referensi nasional bahkan internasional gitu. Terus kemudian itu pemilihan alat yang tepat
itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Misalnya eh, ingin mengetahui peningkatan kualitas hidup rekan-rekan remaja di eh, Maluku misalnya gitu. Alat yang digunakan tuh apa? Kita harus mencari referensi, ada nggak sih alat yang tersedia gitu. Nah, alat internasional untuk itu tuh ada. Misalnya yang dikeluarkan WHO tentang quality of life itu bisa diukur dalam periode waktu eh, sebelum intervensi dan setelah intervensi gitu. Jadi yang kedua adalah pemilihan alat ya. Terus kemudian yang ketiga, hmm, PMail ini atau apa monitoring dan evaluasi ini hanya digunakan untuk laporan. Untuk laporan project udah selesai, habis itu masuk folder, tidak dibalik lagi, dibuka lagi untuk pembelajaran. Nah itu mungkin yang poin ketiga ini, yang mudah-mudahan di sesi 4 hari ini kita bisa apa eh, bisa memperbaiki itu gitu. Jangan hanya dijadikan untuk laporan eh, kegiatan atau laporan proyek, tapi suatu waktu bisa dicari ulang, dilihat data lain yang mungkin berguna untuk kepentingan yang lain. Gitu mungkin. Oke, gimana Kak Asa? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Atau teman-teman lain punya tips mungkin dari pengalaman masing-masing, apa Ya, sih? boleh juga nih berbagi nih dari pengalaman teman-teman. Kira-kira awal-awal penerapan ini apa nih yang pernah ada salah-salah gitu? Oke, oh dari Kak Asa lagi nih. Gimana ya supaya bisa disebarkan Iya. learningnya? Nah, yang mudah tadi yang dicontohkan itu learningnya itu dibuat dalam bentuk video ya, yang tadi contoh kemarin ya, yang tentang pembelajaran impactless. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sebenarnya yang bisa juga dibuat lembar fakta. Lembar fakta dengan bahasan yang sedikit, gampang untuk apa namanya dibaca, dipahami, dan dibuat apa daftar referensinya gitu. Yang paling lebih mudah lagi dibikin apa namanya konten media sosial gitu, media sosial dalam bentuk apapun ya. Di situ ada statement, kemudian sumber referensinya apa, terus kemudian di slide-slide berikutnya bisa di-share sampai menghasilkan pembelajaran yang ingin disampaikan itu apa gitu. Itu Oke, kira-kira gimana Kak Asa? Sudah cukup jelaskah? yang pasti ya, pembelajaran itu harus ada terdokumentasi dan bisa dilihat ulang gitu. Jadi tidak hanya obrolan verbal doang Oke, gitu. jadi sah-sah aja nih ya untuk dibuat karena mungkin di sini case-nya Indo Relawan juga udah mulai Ya, untuk buat konten-konten sosmed iya, gitu. sangat-sangat relevan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berbagi kira-kira case-nya seperti apa atau ada yang mau dikonsultasikan di sini nih sebelum kita next ke bahasan berikutnya. Boleh nih teman-teman. Oke, kata Kasa, karena laporan kan biasanya terlalu banyak ya, nggak ada yang mau baca. Betul, betul. Dari satu laporan yang 30 halaman atau ya sekian-sekian pun bisa dibuat dalam satu lembar fakta gitu. Hmm. Atau mau disajikan dalam bentuk komik juga Iya, bisa. dikemasnya kali ya Om ya, dikemasnya mungkin dalam bentuk chart atau gimana yang mungkin secara visual dan di media sosial tuh lebih enteng gitu ya untuk dipahami gitu sama yang nanti akan baca. Mungkin bisa ada treatment-treatment khusus juga nih ke ASA gitu. Ya, Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi-materi dari mungkin dari sesi 1 sampai sesi di hari ini. Boleh banget mungkin baru keinget nih mau nanya itu masih boleh banget jadi nggak harus terkait topik hari ini aja tapi berkaitan dengan topik-topik sebelumnya juga boleh gitu. Oke, di kolom chat sepertinya belum ada nih Om Ripe yang raise hand juga belum ada. Kita bisa next dulu mungkin Om. boleh lanjut. Oke. Nah, sebenarnya kalau materi udah selesai Om ya.
Materi sudah selesai nih teman-teman. Tadi juga penugasan. Sekali lagi aku ngucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengerjakan penugasan dan sudah upload tugasnya juga. Nah, sebelum kita tutup nih di hari ini, nanti akan ada beberapa pengumuman-pengumuman juga nih gitu. Nah, tapi tadi kita juga udah sempat bahas ya terkait pretest dan post-test. Kita di awal sudah ada pretest gitu ya teman-teman, dan di hari ini nih di saat ini kita akan coba ada post-test nih untuk melihat, mengukur gitu ya secara singkat gitu teman-teman, apakah sudah ada peningkatan pemahaman kah dari 4 sesi yang sudah kita jalani bareng-bareng gitu ya. Nah, mungkin ini kita akan ada post-test dulu sebentar. Masih sama seperti pretest kemarin ya. Mungkin dari Kak Indah atau Deva yang akan share screen. Oke, kita coba akan ada post test. Teman-teman silahkan diisi gitu ya. Ini kita coba pakai Yground lagi. Mungkin nanti linknya juga akan di-share sebentar. Oke. Jadi teman-teman kira-kira kemarin ada yang sempat salah nih atau gimana. Nah, semoga nih di post-test ini sudah lebih bertambah gitu ya pemahamannya. Oke, ini linknya sudah ditaruh juga di kolom chat, atau mau scan apa namanya QR-nya juga bisa. Nah, mungkin yang di bagian ini boleh di close dulu, Kak Indah, bagian kiri bawah pop-up-nya. Oke. Ini sudah ada kodenya juga, atau kalau langsung klik dari kolom chat juga bisa. Ini yang sudah ada Kak Dewi, Kak Zaki. Mungkin teman-teman yang lain ditunggu untuk join ya, ada 2. Oke, sudah bertambah. Oke, mungkin boleh juga pakai, kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, cuma yang mungkin baru join boleh pakai namanya, nama panggilan atau nama lengkap ya. Kalau bisa nama yang sama sebelum. Bisa Oh iya, rename masih? apa? Rename bisa nggak? Di rename kayaknya nggak bisa ya kalau udah join. Tapi nggak apa, yang belum join mungkin boleh disesuaikan namanya. Biar nanti ketahuan nih pas kita ngerekap gimana ya hasil pretest dan post testnya gitu. Oke. Sudah ada 8 ya. Coba 9 sekarang. Sambil kita tunggu. Oke, kayak sudah semua ya. Sudah. Oke, sebenarnya sudah semua Kak Indah yang join, kita bisa langsung mulai aja ya. Oke. Oke. Monitoring yang paling tepat dipahami sebagai Ada lagi yang belum menjawab. Oke. Paling banyak tadi jawabannya yang B ya. Nanti mungkin pas di show jawabannya kita agak lama dulu ya Om untuk lihat jawabannya apa aja nih. Manakah yang termasuk contoh outcome? Pelatihan kader, 100 peserta hadir dalam workshop, pengetahuan kader meningkat, modul pelatihan selesai dicetak. Kira-kira kalau outcome itu yang mana? 9 detik lagi. 5 detik. Oke, kita lihat dulu nih jawabannya. Yang paling banyak itu pengetahuan kader meningkat setelah pelatihan. Berarti ini semua jawabannya benar nih Om. 100% gitu ya. Oke, boleh di next. Tujuan utama PIPL dalam organisasi apa nih teman-teman? Memenuhi kebutuhan laporan aja, mengumpulkan sebanyak mungkin data, mendukung pengambilan keputusan, atau mengawasi staf pelaksana. Cepet-cepet banget nih. Oke, jawabannya C, mendukung pengambilan keputusan. Oke, boleh next.
Oke, ini berkaitan dengan theory of change ya. Membantu untuk apa nih? Oke, satu lagi yang belum menjawab. Oke, ini jawabannya B ya, menjelaskan hubungan antara aktivitas dan perubahan yang diharapkan. Boleh kita next dulu? Nah, indikator program yang baik seharusnya apa nih? Berjumlah sebanyak mungkin, sulit diukur, relevan, realistis, dan dapat digunakan, hanya digunakan untuk kebutuhan donor. Oke. Nah, learning dalam Pimel berarti apa nih? Kita baru banget belajar nih, mengumpulkan laporan kegiatan, menggunakan pengalaman dan data, menghentikan program yang tidak berjalan, dan membuat materi pelatihan baru setiap tahun. Oke, sudah 7 yang menjawab. Berikutnya, evaluasi program. Tujuannya apa? Mengetahui sejauh mana program mencapai tujuan dan menghasilkan perubahan, memastikan seluruh anggaran habis digunakan, lalu menambah jumlah aktivitas program, dan menggantikan proses monitoring. Kira-kira jawabannya. Oke, kita lihat. Oke, 8 menjawab mengetahui sejumlah mana ya, sejauh mana ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, dalam Pimel data sebaiknya digunakan untuk apa? Disimpan saja, memenuhi kewajiban administrasi, mendukung analisis, atau membuat laporan terlihat lebih lengkap. Wow, oke, jawabannya C ya. Oke, nanti kita akan coba rekap untuk hasil post testnya dan nanti akan diinfokan juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi untuk mengerjakan apa namanya post testnya. Nah, kita mau coba ada pengumuman dulu apa kita mau ada masukan-masukan, dengar masukan-masukan dulu nih Om? Dengar masukan dulu deh. Oke, boleh nih teman-teman. Jadi mungkin kemarin kita berkaitan sama sesi terus gitu ya. Nah mungkin di sesi ini gitu ya, di kesempatan ini aku pengen coba dengar dari teman-teman nih kritik dan masukan. Mungkin gak cuma terkait sesinya aja ya, mungkin terkait aku, Metode. metodenya juga, mungkin dari penyampaianku juga boleh, atau dari tentang mungkin Om Ripe kurang lama waktunya itu juga boleh. Jadi mungkin secara keseluruhan rangkaian pelatihan kita gitu ya boleh disampaikan nih, aku pengen dong tahu masukan dari teman-teman buat perbaikan juga nih untuk kami ke depannya ya gitu. Untuk teman-teman mungkin nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi lainnya. Semoga kami bisa apa ya, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sebelumnya gitu. Boleh nih teman-teman, aku mau coba dong dapat kritik dan masukan untuk rangkaian kita nih selama 4 sesi gitu ya gitu dari pekan lalu sampai pekan ini. Kira-kira gimana, boleh? Atau Om Ripe mau tunjuk dari siapa nih Om? Sudah ada di Saya di pengen layar. yang hari ini belum terdengar suaranya. Oh boleh. Apa Kak Zaki ya? Kak Zaki, oke. Boleh Kak Zaki request langsung dari Om Ripe. Kira-kira mau boleh disampaikan kritik dan masukan gitu ya. Saran dan masukan juga, kritik dan saran untuk seluruh rangkaian pelatihan selama 4 sesi kita. Kira-kira boleh Kak Zaki bisa on mic kah? Halo, halo Kak. Oh, halo. Oke, sebelumnya makasih banyak Om Ripe untuk materinya. Bagi aku yang pertama kali untuk belajar Mel gitu ya, yang benar-benar beberapa sesi ini jadi pengetahuan baru buatku yang emang udah apa namanya udah sering juga di project kayak gitu. Mungkin kalau untuk kritik, uh, sebenarnya tim dari Lingkar Madani juga udah apa namanya
bagus sih gitu. Cuman mungkin yang perlu ditingkatkan ini sih Kak, kalau dariku yang paling ketara banget soal uh, pembukaan kelas ya gitu. Di admitnya mungkin lebih dari jam Oh, 10 oke. dan kemarin juga sempat iya sebenarnya cuma sekali ya kalau nggak salah selesainya telat. Tapi Mm-mm. di awal sih dibuka di Zoom-nya itu mungkin bisa lebih on time. Begitu sih Oh, dariku ya. oke, oke, terima kasih banyak Kak Zaki atas masukannya. Mungkin teman-teman juga relate tadi ya sama yang Kak Zaki sampaikan. Mungkin terkait admin Zoom, ya kami mohon maaf teman-teman kalau agak-agak telat gitu ya untuk admit teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau selesainya juga agak terlambat, kami juga mohon maaf. Oke, oke, dari Kak Ersa mungkin via kolom chat. Suka banget materinya dibuat infografis, jadi lebih mudah ngerti secara materi dan konsepnya. Oke, thank you Kak Ersa. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan satu lagi kali ya. Mungkin Om Ripe mau tunjuk lagi satu teman-teman lagi. Ini eh, ini mau saran juga ya, Hmm. sebaiknya materi sesi itu yang tadi infografis misalnya Mm-mm. dibagikan setelah sesi langsung pada saat hari itu atau nanti aja di akhir. Oh iya, mungkin Baiknya jadi gimana? masukan dari teman-teman nih gitu. Kalau kami biasanya di akhir sesi. Nah, kalau dari teman-teman nyamannya biasanya masukan juga nih buat kami apakah selesai sesi langsung di-share atau gimana gitu. Mungkin boleh. Karena kadang ada yang nanti aja digabungin di akhir, ada juga yang kayaknya pas kelar sesi langsung dibagiin aja gitu. Nah, mungkin masukan juga nih apa namanya buat kami ke depannya gitu ya. Lebih baik kalau materi gitu di-share-nya kapan nih gitu. Oke, boleh sambil mungkin mesti sambil ngetik ya teman-teman terkait materi. Mungkin ada lagi selain itu kira-kira kritik dan sarannya untuk kami. Boleh banget. Oke, Lanjut aja berarti ke oke, itu ya. sip boleh. Oke, dari Kak Fitrian ini, aku prefer selesai sesi langsung di-share aja, biar langsung recall Kak Dea dan Om Ripe. Oke. Dari Kak Dwi juga boleh saat selesai tiap sesi, Kak. Kadang saat mau menuju sesi berikutnya, jadi bisa baca-baca dan refresh. Apalagi kemarin sempat ada gap libur ya. Oke, iya, long weekend ya. Jadi agak-agak lupa. Oke, kalau ada sebelum kelas tapi semacam brief materi biar tahu yang akan dibahas. Oh, kayak handout gitu ya berarti ya. Iya. Sebelum materi baru full materi setelah kelas. Oke, siap. Thank you Kak Asa dan teman-teman lain. Tadi Kak Dwi, Kak Fitriani juga yang sudah memberikan reactions dan masukan juga ya terkait apa materinya. Baiknya kita kirimnya kapan. Thank you, thank you. Oke, udah dapat kritik dan saran nih Om Ripe. Kita bisa next gitu ya. eh Tadi aku sempat spill dikit akan ada pengumuman-pengumuman. Tadi aku sebutkan, mungkin boleh dikoreksi ya Om Ripa ya, aku sebutkan tadi ada dua peserta terbaik kita ya Om ya. Ya, bukan terbaik sih, bintang terbanyak. Bintang terbaik, poin terbaik ya Om ya. Ya, poin Poin terbaik terbanyak. semuanya baik. Jadi ada tadi Om Ripa tuh sudah punya catatan kecil teman-teman. Ada poin-poinnya nih dari teman-teman semua, dari keaktifan, dari penugasan juga gitu ya. Jadi sudah diakumulasi sama Om Ripe dan adalah dua peserta dengan poin terbanyak gitu ya Om ya. Hmm. Oke, oh ya nih tadi masukan lagi nih Om dari Kak Asa. Mungkin ada satu studi kasus yang dibahas dari awal pertemuan. Jadi contohnya bisa bertahap gitu dibahasnya. Jadi satu case untuk satu rangkaian gitu. Oke, thank you Kak Asa. Oke Om, nah untuk peserta dengan poin terbanyak apakah sudah bisa di apa namanya disampaikan atau mau di-spill dulu kira-kira nanti teman-teman akan dapat door prize apa atau rahasia nanti tunggu di rumah masing-masing. Ya, Boleh Om. ini ya, saya poin yang banyak adalah dari sisi penugasan gitu. Dari sisi penugasan ini, eh, yang poinnya banyak adalah yang tadi saya tampilkan contoh, yaitu Rain Kak Rain dari Pundi Asa kah? Pendiasa ya. Iya. Oke, berarti ada Kak Rain. Kalian ada nggak? Ada di Ya, sini. oke. Mungkin boleh share kali kemarin ketika ngerjain gimana nih Karen, apakah pusing gitu ataukah kayak ya udah deh yang penting selesai gitu. Boleh mungkin berbagi nih Karen. Ini Kak Iya, Karin
Silakan Jujur Kak Ira. aja, saya nggak tahu konteksnya kan bahwa awalnya Impact Plus itu di bawahnya Pena Bulu. Jadi Hmm. waktu Google ternyata ada Impact Plus di India, ada di Kamboja, Hmm. jadi banyak yang namanya sama. Terus akhirnya saya kayak curiga dikit, kayaknya enggak deh, kayaknya bukan random case gitu. Terus saya kepo-kepo dikit dari gambarnya Mas Ripe sama apa ya, avatar Instagram gitu. Oh, kayaknya maksudnya ini gitu. Jadi eh lumayan jauh sih akhirnya nemuin. Mungkin karena saya kurang konteks jadi mohon maaf. Cuma kenapa lumayan niat ngerjainnya karena saya ngerasain sebagai mungkin sedikit konteks ya gitu. Eh, kami Pundiasa itu organisasi baru. Jadi kita belum selesai satu cycle gitu. Jadi penasaran sih sebenarnya end to end sistemnya itu seperti apa gitu. Jadi ya lebih di situ aja sih kayaknya. Oke, makasih Oke sih. Kak Rain ya. Kak Rain, nih saya ada dua produk. Satu lagi, ini sekalian ngasih tantangan nih. Ada pertanyaan, siapa yang raise hand duluan dan jawabannya benar, ya, gitu. Dulu-duluan gitu ya. Duluan ya. Tapi Oke, boleh. siapkan googling teman-teman kalau dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, besok diperingati sebagai Hari Internasional apa dan apa temanya? Oke, Kak Dwi, raise hand. Dwi, hah? Iya, Kak Kepencet, Dwi. Kak. Oh, Oh, kepencet. bencet. Enggak. Cuma tahu aja, cuma temanya nggak tahu, Kak. Ya, Apa? silakan. Hari, Kak. Yang rasain duluan akan dikasih kesempatan untuk menjawab. Kak Dwi mungkin? Kalau peringatannya sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Cuma kalau untuk Ah, temanya sendiri, eh apa ya, pernah baca tapi lupa sih. Jadi tadi, oke, masih belum Skip dulu deh. optimal. Silakan Iya, belum teman-teman yang optimal. lain. Makasih, Kak Dwi. thank you Siap. Kak Dwi. Yang lebih spesifik gitu ya. Ada yang mau raise hand? Boleh googling deh Om berarti Om. Boleh. Boleh, ayo kecepatan googlingnya. Kecepatan ngetiknya kira-kira. Boleh nih, boleh masih ada kesempatan nih dari Om Ripe nih. Oke. Ada lagi aku belum lihat. Bentar aku coba lihat. Ada yang raise hand. Belum ada nih Om yang raise hand Om. Dari panitia juga mau ikutan. Buat teman peserta aja. Adakah teman-teman? Oh, dari Kak Fitriani. Oh, Kak Fitriani dulu nih. Aku coba lihat nih. Yang duluan siapa tadi? Kak Fitriani yang duluan. Sorry Kak Dwi. Tambahan. Eh, sebenarnya tadi aku nggak tahu justru harinya hari apa, tapi tadi Kak Dwi udah jawab ya, jadi aku sambungkan aja Kak. Kalau kata bestie aku Google Gemini besok itu Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, temanya Acting Locally for Global Impact gitu. Jadi kita bisa ada tindakan lokal apa, tapi dampaknya itu global gitu. Benarkah? Benar. Nah, Oke, benar. ini yang sudah terlanjur raise hand, ini apa jawabannya coba? Siapa yang tadi? Tadi Kak Dwi. Samakah jawabannya? Iya, sama. Sama. Acting Kalau local ditanya level bestinya for mungkin global ya. impact. Iya, betul. Oke, Ingatnya oh cuma Kak besok ada Icon. acara apa, cuma lupa temanya gitu. Oke, lupa tema detail spesifiknya ya. Oke, Tapi Sapar udah benar. makasih teman-teman. Kasih dua-duanya aku mah oke. Ya, eh, saya ada ini, apa namanya, tentang keanekaragaman hayati juga ya. Ini produk dari kita, karena Penabulu salah satunya adalah mendukung keadilan iklim yang berhubungan sama keanekaragaman hayati. Jadi yang akan dikirimkan adalah Kak Ryan, Kak Fitri, dan Dwi. Aduh, jadi nggak ganti-gantian pakai kaosnya ya, satu-satu dapat. Nanti ukuran dan warna dasar Diinfokan. diinfokan ke Gambar juga nggak ya? kita, kasih warna dan Ini ya. ukuran. Jadi nanti, Putih, hitam, atau ukuran dan ukuran. oke siap. Nanti boleh diinfo ke Kak Indah mungkin ya. Kira-kira warnanya mau apa? Ada putih sama hitam ya? Putih Putih sama sama hitam. hitam dan ukurannya apa? Gitu. Oke, selamat buat Kak Rain, Kak Fitriani, dan Kak Dwi. Oke, silakan lanjut. Oke, kita next. Tadi udah peserta dengan poin terbaik dan yang bisa jawab pertanyaan dengan cepat gitu ya. Next kita punya apa namanya? eh
kelompok ya Om ya. Tadi. Kelompok apa namanya? Kelompok terbaik gitu ya. Atau gimana nih Kak Deva, Kak Indah, kelompok terbaik atau tadi nilai pretest post-test terbaik gitu. Kira-kira gimana? Coba sebentar. Kita punya banyak hadiah sebenarnya nih teman-teman nih. Jadi kita kira-kira kemarin kan udah banyak juga ya untuk apa diskusi gitu ya. Diskusi teman-teman juga aktif gitu ya. Terus kita juga tadi lihat teman-teman udah ada yang ngerjakan tugas, tadi juga udah cepet ngejawabnya gitu. Nah, kita mungkin kemarin karena kita ada kelompok ya Om, kelompok diskusi kita mau coba sampaikan kelompok yang paling aktif gitu ya Om, karena semuanya aktif, tapi kita coba lihat dari hasilnya juga. Nah, kelompok yang paling aktif kayak gitu. Nah, kalau dari Om Ripe nih, mungkin Om Ripe boleh ada kelompok petualangan Sherina, ada kelompok agak lain, sama kelompok keluarga Cemara gitu. Ini mereka dapat sesuatu. Iya, nanti dapat e-wallet, Oh gitu. beli kopi gitu ya, teman-teman. Nah, dapat e-wallet nih, teman-teman kemarin juga Om Ripe sudah apa namanya, sudah lihat di tiap room juga gitu ya, apa namanya, gimana kondisi serunya diskusinya sampai hasilnya seperti apa. Nah, nanti ini kita akan, Om Ripe akan pilih gitu ya, Saya yang pilih. kelompok, iya Om Ripe aja yang pilih, boleh gitu. Oke, saya kemarin udah ada catatannya sih. Eh, saya lebih memilih kelompok yang mendiskusikan dengan aktivitas yang lebih simpel, lebih membumi ya. Kelompok Cemara. Kelompok Cemara, oke. Kelompok Cemara kemarin ada siapa aja tuh? Sebentar, aku lihat catatannya ya. Kelompok Cemara. Ini walletnya untuk kelompok atau masing-masing? Iya, masing-masing maksudnya di anggota kelompoknya. Oh gitu. Gitu. Oke, oke. Oke, kemarin kelompok sebenarnya kemarin agak ada yang ditambah ya kelompok keluarga Cemara ya, mungkin Kak Deva untuk update final kelompok apa namanya, kelompok Cemara siapa aja? Atau teman-teman di sini ngaku siapa Oh, yang Cemara? sebenarnya kelompok Cemara tapi nggak boleh ngaku-ngaku ya. Oke, Kak Ya, Dea. nanti dikonfirmasi lebih lanjut ya. Oke, Kayak kelompok kemarin mm, untuk kelompok Cemara ada tambahan Kak Ersa sih. Jadi oke, ada Kak jadi Dewi, siapa aja Kak? Kak Dewi, Kak Hari, Kak Ardina, Kak Jesslyn, sama Kak Ersa. Oke, siap. Nah, itu gabungan ya Kak dari hari sebelumnya gitu ya. Ya, Oke, betul. siap. Kita kasih reactions, applause dulu buat kelompok keluarga Cemara, sangat cemara gitu ya, sampai jadi kelompok terbaik. Oke, oke, siap. Terima kasih. Oke, jadi nanti untuk teman-teman tadi ya yang akan mendapatkan hadiah dari Om Ripe, silakan nanti mungkin akan kami hubungi gitu ya untuk ngasih pilihan warna dan size kaosnya. Terus juga nanti yang mendapatkan tadi e-wallet gitu ya, kelompok keluarga Cemara juga nanti boleh diinfokan gitu ya, maunya dikirim kemana. Oke, mungkin itu teman-teman untuk apa namanya, sesi kita hari ini. Tadi jangan lupa untuk diisi form presensinya, dan satu lagi teman-teman untuk form feedback juga ya. Mungkin tadi ada yang sudah menyampaikan di secara langsung di Zoom, tapi kami juga mau, mungkin ada yang malu-malu ya nyampein di Zoom biar lebih lepas gitu ya nyampeinnya. Boleh disampaikan juga di form feedback yang akan kami kirimkan. Nanti akan dikirimkan di chat Zoom dan di grup WhatsApp juga ya teman-teman untuk link feedbacknya. Dan minta bantuannya untuk diisi ya teman-teman ya, buat masukan boleh jujur sejujur-jujurnya ya diisi di situ. Kira-kira masukannya apa? Kalau tadi belum tersampaikan semua, silahkan disampaikan semuanya di form feedback seperti itu. Oke, itu juga belum foto bareng nih teman-teman di hari ini sebagai perpisahan dari 4 sesi kita. Mungkin boleh on cam dulu teman-teman, kita boleh foto bareng sebentar. Ini ada komen kelompok hadiahnya grand katanya. Waduh, minta ke Om Ripe nggak ya? Kalau mau konsultasi soal pengembangan proposal bisa dimasukkan ke itu ya. Ya, mungkin dari Kak Indah akan menjelaskan ya setelah ini ya. Kita coba foto bareng dulu, boleh teman-teman? Oke, aku bantu hitung ya.
Oke, gaya pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Boleh gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mungkin next untuk penjelasan sesi berikutnya, boleh dibantu dari Kak Indah kah atau gimana? Oke, sepertinya belum kondusif ya. Nah, jadi mungkin aku spill sedikit ya teman-teman. Jadi kita akan buka sesi coaching. Nanti juga linknya akan di-share ya di WhatsApp group untuk pendaftarannya. Jadi teman-teman nanti bisa banget ketemu Om Ripe lagi untuk diskusi lebih dalam nih, untuk mungkin konsultasi apa namanya terkait case di organisasi gitu ya. Atau mungkin tadi butuh pendalaman lagi tentang di step mana itu boleh banget nanti daftar ke sesi coaching gitu ya. Nah, ini khusus mitra-mitra dari Lingkar Madani di fase 4 ini. Jadi nanti ketika formnya sudah dikirimkan, ayo buru-buru isi teman-teman booking slotnya gitu ya. Dan nanti akan dihubungi sama tim kami juga untuk diinfokan kira-kira jadwalnya kapan gitu ya. Kira-kira gimana? Nanti akan kami kirimkan di WhatsApp grup ya untuk linknya silahkan diisi. Jadi tadi PR-nya tolong banget isi form feedback sama yang mau daftar coaching jangan lupa juga nanti diisi formnya gitu aja ya. Oke, terima kasih. Mungkin Om Ripe mau ada closing statement sedikit buat teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Saya sangat senang gitu, apalagi ketika teman-teman kemarin langsung merespons di setiap sesi dan saya bisa langsung membuat suatu jawaban ataupun output di hari berikutnya. Sebagai contoh kemarin eh, apa namanya TOC-nya ataupun M&A plan-nya ya Indo Relawan gitu. Saya bisa share, langsung bisa pelajari dan bisa memahami tentang Indo Relawan sendiri. Jadi ke depannya sih saya pengen teman-teman lebih partisipatif dan bisa langsung menyampaikan langsung pada sesi tersebut. Itu sih. Oke, terima kasih Om Ripe. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi. Mungkin aku mewakili tim Lingkar Madani juga ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan dari kami. Semoga nanti ke depannya kami bisa memperbaikinya gitu ya teman-teman ya. Dan jangan bosan-bosan untuk ikut kegiatan dari Lingkar Madani ke depannya. Masih banyak banget kelas-kelas menarik yang teman-teman bisa lihat juga di Instagram kami ya. Sudah kami publish juga jadwal-jadwalnya. Atau mungkin kalau misalkan mau request, kayaknya ada butuh tentang apa nih, boleh juga nih nanti disampaikan juga ya ke admin atau sekretariat Lingkar Madani juga seperti itu. Aku Dea selaku fasilitator dan mewakili teman-teman semuanya pamit undur diri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang.